Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ariyanti Samad, kelas S2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi. Materi yang pertama yaitu mengenai etika distribusi Islami dan materi yang kedua mengenai etika kerja Islami. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Materi pertama yaitu materi tentang etika distribusi Islami. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik buruknya yang dapat ditentukan oleh akal manusia. Adapun pengertian distribusi, distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Adapun etika distribusi dalam Islam. Etika distribusi Islami adalah norma-norma atau kaidah penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip-prinsip distribusi Islami. Yang pertama, larangan istiqar atau penimbunan barang. Adapun bentuk penimbunan barang yang diharamkan yaitu barang-barang yang ditimbun melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Kedua, barang-barang itu berupa makanan pokok. Dan selanjutnya, mencari keuntungan yang wajar. Ketiga, distribusi kekayaan yang meluas. Dan keempat, keadilan distribusi. Adapun etika distribusi pemasaran dalam Islam. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas. Kedua, transparan dan barangnya halal serta tidak membahayakan. Ketiga, adil dan tidak mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, masuk kepada materi kedua, yaitu etika kerja Islami. Apa sih etika kerja itu? Adapun etika kerja dalam perspektif Islam, mengutip dari laman MUI bahwa etika kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu tidak hanya untuk memuliakan diri, menampakkan kemanusiaan, akan tetapi juga sebaik bentuk manifestasi dari amal soleh. Bekerja adalah ibadah. Seorang yang bekerja yang didasarkan pada prinsip keimanan tidak hanya menunjukkan fitrah seorang muslim saja, akan tetapi juga sekaligus meningkatkan martabat diri sebagai hamba Allah yang ingin menjadikan diri sendiri sebagai seorang yang dapat dipercaya dan menempatkan dirinya sebagai hamba. Selanjutnya, etika kerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah. Artinya, ketika bekerja, niat utamanya adalah karena Allah. Kedua, ifkon, tekun dan sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Sadar bahwa kehadiran tepat pada waktunya, menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban secara tuntas. Ketiga, jujur dan amanah, karena pada dasarnya semua pekerjaan akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya yang dilakukannya. Keempat, menjaga etika sebagai muslim. Contohnya, bekerja harus memperhatikan adab dan etika seperti dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer rapat, dan sebagainya. Kelima, bekerja dengan profesional. Keenam, menghindari perkara syubhat. Adapun karakter etika kerja dalam Islam. Yang pertama, memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini menjadi penting karena manusia adalah khalifah di muka bumi. Makna tanggung jawab manusia di bumi dalam dunia kerja untuk mendapatkan ridho Allah, termasuk juga dalam tanggung jawabnya.
Kedua, selalu berhitung. Artinya, seseorang muslim yang baik akan memperhitungkan segala sesuatu. Hal ini dilakukan supaya bisa istiqomah dan konsisten. Ketiga, menghargai waktu. Karena waktu adalah rahmat yang tidak terhitung nilainya. Keempat, memiliki kemandirian, artinya mandiri adalah salah satu aspek yang penting. Seorang muslim harus menjadi muslim yang tangguh dan mandiri. Kelima, memperkaya jaringan silaturahmi. Karena silaturahmi dalam dunia kerja bisa dikatakan sebagai relasi. Relasi dalam sebuah pekerjaan akan memiliki dampak yang sangat luas. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.